tiba naik, tapi naiknya perlahan. Oh. Jadi lari pelan itu tujuannya adalah supaya ketika kamu lari kencang, kamu tahan lama. Iya, gua nggak masuk tuh di kepala gue. Waktu gue ngelihat atau dikasih tahu informasi itu, kata gue, kok kayak nggak masuk logika. Masa larinya pelan untuk membuat ketika lari kencang jantungnya aman gitu? Semua orang tuh bisa lari kencang. Tuh jamin. Semua orang tuh mencapai pace 4, pace 5, pace 3 tuh bisa. Tapi berapa lama mereka bisa nahan di pace tersebut? Itu intinya. Jadi kayak contoh, si A belum pernah lari bisa pace 4 bisa, tapi seberapa lama kamu menahan pace 4? Kalau atlet, kayak contoh kita anggap Roby Sianturi, Agus Prayogo, mereka nahan pace 3 tuh bisa sejam lebih, 2 jam lebih. Damn. 2 jam. Kipchoge itu pace 258. 258. 258. Pace 2. Pace 258 sampai 301. Jadi, nah terus gimana kamu bisa menahan pace kecil ini dalam waktu yang lama? Ya dengan lari pelan. Lari pelan ini, dalam zona HT2 itu akan memperbanyak mitokondria di otot. Mitokondria itu penghasil energimu. Nah kalau mitokondriamu banyak banget, otomatis ketika nanti kamu nge-push, kamu tidak akan kekurangan oksigen ototnya. Itu alasan kenapa pada pelari jarak jauh, ototnya beda dengan pelari sprinter. Pelari sprinter, ototnya itu bulk, gede, shredded kalau orang bilang, bukan kayak bodybuilder. Kenapa? Karena ledakan, power, bot. Jadi kalau diukur pakai sepeda, botnya itu gede. Serabut cepat namanya fast twitch fiber. Nah kalau pelari long marathon, itu yang gede otot slow twitch-nya, slow twitch fiber. Jadi dia itu atletis, tapi lean supaya otot tersebut bisa bertahan lama. Makanya kalau dirimu di sini udah paham ya? Iya. Solusi pertama kalau kamu, kalau jenengan Mas Panji itu mau lari half marathon, solusi pertama saya adalah apa ya? Menurutmu tebak? Di luar Nggak tebak, lari pelan. Solusi pertama menurutku ke kamu adalah lari pelan. Iya. Tidak. Biar Tidak. mitokondrianya Nah, turunkan berat badan. turunkan berat badan. Iya. Berat badanmu berapa? Kayaknya sekarang 83 deh. Tingginya berapa? 180. Sudah pernah cek massa ototnya berapa? Nggak pernah. Nah, cek dulu. Yang pertama dilakukan Mas Panji. Mas Panji punya privilege, Ya, income yang cukup, alhamdulillah. medical check up lengkap. Massa ototnya berapa, fatnya berapa, kolesterol berapa, lengkap. Kondisi jantung, elektrik jantung. Tahun lalu sih nggak valid ya? Nggak, harus tahun ini. Karena tahun ini mau maraton. Setahun sekali minimal kalau usianya udah di atas 38. Oke. Nah, jadi yang pertama dilakukan Mas Panji adalah medical check up lengkap. Dari elektrik jantung, EKG, untuk meminimalisir ada kelainan jantung. Karena biasanya kalau tekanan darah tinggi, itu jantung bagian kirinya agak membesar. Biasanya. Karena dia adaptasi tekanannya besar.